Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik dan peserta didik. Mengenai pengertian pendidik dalam Islam adalah orang yang mempunyai tanggung jawab mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari segi pertumbuhan jasmani, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya perkembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai ajaran Islam, sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Nah, adapun hakikat pendidik menurut Islam, yakni pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga orang tua, dan yang keempat adalah guru. Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat pendidik, yakni berdasarkan yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1 dan Quran surat An-Nahl ayat 89, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik bagi manusia. Menurut Ramayulis dan Syamsul Nizar mengutip dari Al-Razi yang membuat perbandingan antara Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik dan manusia sebagai pendidik sangatlah berbeda. Tentu Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik mengetahui segala kebutuhan orang yang dididiknya, sebab Dia adalah zat pencipta. Perhatian Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya terhadap kelompok manusia saja, akan tetapi memperhatikan dan mendidik seluruh alam semesta. Nah, kemudian yang kedua, hakikat pendidik yang kedua, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi umat dan rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang ketiga, hakikat pendidik menurut Islam, yakni orang tua. Orang tua sebagai pembimbing dalam lingkungan keluarga disebabkan karena secara alamiah anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. Dan tentu karena berada dari lingkungan keluarga, maka keluarga adalah sekolah pertama bagi anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah hakikat pendidik menurut Islam yang keempat, yakni adalah guru. Dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwasanya guru adalah pendidik profesional. Sedangkan dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 disebutkan sebagai pendidik adalah tenaga kependidikan. Guru adalah suri teladan kedua setelah orang tuanya. Guru sejatinya seorang pribadi yang harus serta bisa dan serba tahu, serta mampu mentransfer kepribadian dan pengetahuan kepada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didiknya. Kemudian yang kedua, yakni pengertian dan hakikat peserta didik menurut Islam. Pengertian peserta didik menurut Islam adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangannya, peserta didik memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, yakni antara lain kebutuhan jasmani, kebutuhan sosial, dan kebutuhan intelektual. Hakikat peserta didik menurut Syamsul Nizar dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, yakni pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan baik jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbedaan individual. Yang kelima, peserta didik terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat berkembang dan yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Kemudian yang ketiga, yakni kedudukan dan fungsi pendidik dan peserta didik. Kedudukan dan fungsi pendidik yang pertama, yakni sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada dalam sebuah aktivitas pendidikan, terutama peserta didik. Fungsi pendidik menurut pendapat para ahli yakni sebagai berikut, yakni pertama, sebagai korektor, sebagai inspirator, sebagai informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator. Kemudian kedudukan dan fungsi peserta didik
Menurut Islam, dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Paradigma tersebut menjelaskan bahwasannya manusia ataupun anak didik merupakan subjek sekaligus objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain untuk membantu mengarahkannya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membimbingnya menuju kedewasaan. Dalam Al-Quran, manusia terdiri dari materi ataupun bisa dikatakan sebagai jasad, dan imateri, yakni berupa ruh, jiwa, akal, ataupun hati. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka manusia yang diberi pendidikan itu adalah jiwa dan akalnya. Nah, yang diberi adalah jiwa dan akalnya. Pendidikan pada manusia adalah suatu proses pengembangan potensi jiwa dan akal yang tumbuh secara wajar dan seimbang dalam masyarakat yang berkebudayaan. Kemudian yang keempat, yakni karakteristik pendidik dan peserta didik menurut Islam. Yang pertama, karakteristik pendidik. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, membagi karakteristik pendidik kepada beberapa bentuk, yakni pertama, bersifat ikhlas. Kedua, mempunyai watak dan sifat rubaniyah. Yang ketiga, bersifat sabar dalam mengajar. Yang keempat, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Yang kelima, mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Yang keenam, mampu mengelola kelas dan mengetahui psikis peserta didik, tegas dan juga proporsional. Dalam rangka mengemban amanah mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya, maka seorang pendidik harus memiliki karakteristik ataupun sifat-sifat khas, antara lain yakni pertama, kematangan diri yang stabil, yang kedua, kematangan sosial yang stabil, yang ketiga, kematangan profesional ataupun kemampuan mendidik yang stabil. Kemudian karakteristik peserta didik. Karakteristik yang perlu dipahami dalam diri peserta didik antara lain, pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Nah, ia mempunyai dunianya sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Nah, jadi peserta didik ketika ada yang peserta didik yang kecil dan sudah dewasa tidak bisa dicampur seperti itu, karena memang tidak efisien. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Kebutuhan tersebut yakni basic need dan meta need. Basic need di sini adalah kebutuhan dasar, antara lain kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki, dan harga diri. Meta need atau kebutuhan tambahan antara lain meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain-lain. Karakteristik yang ketiga yakni peserta didik mempunyai perbedaan antara satu dengan lainnya. Yang keempat, peserta didik sebagai subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan. Yang kelima, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dalam mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Fatahiyah Hasan Sulaiman, merumuskan sifat-sifat ideal yang patut dimiliki peserta didik antara lain, pertama, belajar dengan berniatkan ibadah. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibandingkan ukhrawi. Yang ketiga, bersifat tawadhu ataupun rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan dan aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji. Yang keenam, belajar secara bertahap atau berjenjang dengan melalui pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sulit. Yang ketujuh, mempelajari ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih kepada ilmu yang lainnya. Yang kedelapan, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Kemudian selanjutnya yang kelima, kompetensi pendidik menurut Islam. Nah, adapun kompetensi di sini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik ataupun guru ataupun seorang dosen
dalam melakukan tugas keprofesionalannya. Menurut Hamruni, pendidik yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Pertama, penguasaan materi al-Islam yang komprehensif, serta wawasan dan bahan pengayaan, terutama pada bidang-bidang tugasnya. Yang kedua, penguasaan strategi, mencakup pendekatan, metode, dan teknik pendidikan Islam, termasuk kemampuan evaluasinya. Yang ketiga, penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan pada umumnya guna keperluan pengembangan pendidikan Islam. Yang kelima, memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung ataupun tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya. Dalam pasal 28 ayat 3 PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwasanya pendidik sebagai agen pembelajaran harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang kelima, kompetensi profesional, dan yang keempat, kompetensi sosial. Namun dalam pendidikan Islam ataupun dalam di sini Kemenak menambahkan bahwasanya kompetensi itu ditambahi satu, yakni kompetensi kepemimpinan. Kemudian ayat Al-Quran terkait hakikat pendidik dan peserta didik. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 terkait hakikat pendidik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Fatihah ayat 1 terkait kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik, dan Quran surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.